Baik, selamat sore. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi modul ajar yang berasal dari SD tempat magang 2 kemarin. Sebelum lanjut ke pembacaan hasil evaluasinya, saya mau membacakan identitas umum dari modul yang saya presentasikan. Baik, identitas modulnya yang pertama, nama penyusun Pak Hussein almarhum, sudah meninggal kemarin. Kemudian satuan pendidikan di SD Kapoka kelas 6, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pokoknya mengamal Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Tahun pelajarannya 2025-2026, alokasi waktu 2 jam pelajaran dan fase C. Adapun capaian dari pembelajaran ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, saya membacakan hasil evaluasi terhadap modul ajar yang saya ambil dari SD Kapoka dari Pakistan. Inilah hasil evaluasinya. Yang pertama, evaluasi materi ajar, capaian pembelajaran, kelengkapan dan relevansi. Kita mulai dari poin yang pertama, kesesuaian capaian pembelajaran. Materi mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama adalah sudah selaras dengan capaian pembelajaran fase C atau kelas 6. Kemudian peserta didik diarahkan untuk memahami hubungan antar sila dan menerapkannya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Kemudian poin yang kedua, kelengkapan terkait dengan materinya. Materi mencakup 3 aspek kunci. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa. Kemudian modul ini juga sudah membagi pengalaman berdasarkan sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 secara berurutan. Terkait dengan relevansinya, saya kira materi ini sangat relevan karena mengangkat isu terkini seperti pencegahan perundungan atau yang sering kita dengar di lingkungan atau di sekolah, yaitu bullying, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu di tengah keberagaman suku. Poin yang ke B, evaluasi terkait dengan bahasa, apakah sudah sesuai dengan situasi dan kondisi anak SD Kapoka atau SD Malaysia. Kemudian kita masuk ke poin yang pertama, gaya bahasa. Bahasa yang digunakan sudah dipahami dan menggunakan sapaan langsung. Seperti, apakah kalian pernah? Itu adalah sangat bahasa yang sangat sederhana. Atau kata lain, coba bayangkan. Dan ini sangat membantu pendekatan materi yang bersifat abstrak atau yang tidak dapat terwujud ke imajinasi anak usia sekolah dasar, khususnya kelas 6. Yang ke poin yang kedua, konteks lokal. Mengingat SD Kapoka berada di daerah, penggunaan contoh konkret seperti padi dan kapas sebagai simbol kemakmuran dan ilustrasi tempat ibadah 6 agama sangat membantu siswa memahami moderasi beragama sejati. Poin yang ke C, evaluasinya terkait dengan metode yang digunakan. Saya menggunakan metode yang digunakan di sini yaitu discovery learning. Metode ini tercermin dalam kegiatan Ayo Menemukan, di mana guru memancing siswa untuk menemukan sendiri prinsip materi. Poin yang kedua, metode interaktif. Penggunaan metode karya kunjung dan marketplace sangat efektif untuk kelas 6 agar mereka tidak bosan dan aktif bergerak sambil berkolaborasi. Poin yang ketiga, literasi dan refleksi.
adanya tahapan ayo membaca, kemudian ayo menulis, yang ketiga ayo merenungkan. Ini mendukung pembangunan nalar kritis siswa secara sistematis. Poin yang kedua, evaluasi terkait media yang digunakan pada saat pelajaran. Oke, variasi media itu poin pertama, variasi media. Guru menyiapkan perangkat digital seperti laptop, kemudian speaker. Karena di SD Kapoka kemarin ada proyektor tapi tidak ada suara-suaranya, sehingga sekolah mempersiapkan speaker luar. Kemudian internet di sana, kebetulan di sana sekolahnya termasuk dalam daerah perkotaan. Sekolahnya menggunakan wifi sehingga guru menggunakan segala cara untuk menemukan materi, baik materi juga menggunakan media yang berasal dari YouTube dan sumber-sumber lainnya, serta media cetak visual. Media cetak visualnya yang pertama LKPD, teks dan interaktif. Yang kedua, visualisasi, media yang menggunakan visual. Penggunaan gambar pendukung seperti tentang gambar ibadah, tentang pencegahan perundungan, sangat krusial untuk membantu siswa memahami konsep sosial orang yang kompleks. Kita ke poin yang terakhir, yaitu evaluasi penilaian atau yang sering kita dengar asesmen di dalam pendidikan. Yang pertama, asesmen formatif. Hasil evaluasi saya kemarin terintegrasi dalam proses pembelajaran melalui kegiatan Ayo Kamu Bisa. Ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman harian. Kemudian kita masuk ke hasil evaluasi yang kedua, penilaian atau asesmen sumatif. Soal yang disajikan sudah berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill, di mana siswa diminta menentukan sikap dalam situasi dilematis. Contohnya, menghormati tetangga yang sedang merayakan ini, atau menghormati teman-teman beragama Muslim yang sedang merayakan ibadah puasa atau sedang merayakan hari raya Idul Adha. Poin yang terakhir dari evaluasi penilaian ini adalah pengayaan. Ini terdapat arahan bagi siswa yang sudah tuntas untuk mengeksplorasi materi lebih dalam melalui tautan resmi BPIB yang menunjukkan standar penilaian tertentu. Baik, itu saja hasil evaluasi yang saya dapat sampaikan. Atas kelebihan dan kekurangannya, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya Ronald Soekarno mengucapkan terima kasih. Dadah.